Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung atau sahabat-sahabat petualangku dengan janjiku kemarin tentang video selanjutnya. Dan banyak sih teman-teman kemarin yang komen, "Bang, tolong dong sharing-sharing tentang pendakian atau apa, tentang apa gini-gini." Jadi saya ambil inisiatif. Jadi request pertama kemarin ada teman bilang awal dari pendakian saya main di ini. Nah, kalau katakan pendakian sih enggak juga ya. Saya lebih tepatnya saya di petualang. Nah, karena kalau di berpetualang ini saya dari SMP. Nah, tapi di sini yang saya ceritakan mungkin sedikit pengalaman saya tentang pengalaman pribadi pendakian pertama saya. Dan buat kawan-kawan, untuk selanjutnya jangan lupa ya subscribe di channel ini Igun APC, jangan lupa sama tanda lonceng, tonton sampai habis channel ini. Rugi loh kalian kan nonton sampai habis, dan akan ada video-video selanjutnya yang akan mungkin lebih untuk edukasi lah buat kawan-kawan yang lebih keren pokoknya. Oke? Dan tonton ya buat kawan-kawan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video selanjutnya. Oke? Selamat bergabung kembali di channel Igun APC. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi tentang awal pendakian saya bermain. Ya, kalau dikatakan berpetualang sih mungkin dari SMP ya. Nah, cuman yang dipertanyakan sama teman-teman kan kapan sih awal pendakian. Nah, jadi kalau dikatakan awal pendakian itu saya pertama kali itu di saat madrasah aliyah ya, sederajat SMA gitu ya. Nah, di mana di sekolah saya itu boleh sebut ya sekolahnya. Nah, sebut aja ya. Sekolahnya itu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak. Nah, di mana sekolah ini profil sekolah saya MAN 1 Pontianak di Kalimantan Barat. Situlah profil sekolah di saat saya jam nyaman di SMA gitu ya. Di sekolah inilah banyak menceritakan awal tentang saya pendakian. Nah, langsung aja ya ceritanya begini. Itu saat kami di pas kelas 2 atau kelas 3 saya lupa gitu, itu kita ada study tournya itu ke di sekolahan itu di Sintang. Nah, di Sintang, jadi kami itu yang berangkat dari sekolah kami itu ada tiga enggak salah itu, yaitu IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Nah, kami berangkat di Sintang. Ya, ceritanya sih tentang ya study tour sih ya, biasanya lah kan study tour itu kita ada tentang ya kayak
tadi tuh ya kayak olahraga dari mata pelajaran kita saling sharing sama sekolah-sekolahan di SMU di Kabupaten Sintang waktu zaman itu kan. Nah, jadi ceritalah kembali lagi ke pendakian tadi ya. Nah, jadi kami pas sesi akhir setelah Sadi Tour itu kami dibawa guru kami dan guru-guru di sana ada istilahnya ya kita kayak refreshing ya. Refreshingnya kita ke suatu wisata yang ada di Sintang ya. Saat itu wisata yang lagi boomingnya dulu ya waktu saya SMA itu di Bukit Kelam. Nah, itu jarak dari kota ke lokasi itu ya kurang lebih setengah jaman kalau pakai kendaraan motor. Nah, tapi kemarin kita pakai mobil karena rombongan kan. Jadi toh di sana di kaki Bukit Kelam kita nyampe. Nah, jadi kami itu ya ada yang nakal lah ya, dikatakan nakal enggak juga, kami itu ada dari setiap kelas itu ada yang menonjol lah kenakalannya. Nah, jadi kami naik di Bukit Kelam itu. Kami waktu itu berempat itu, orang 4 yang nakal-nakal. Nah, kita kayak ada apa ya? Yuk, kita berempat di sekolah nakal. Ayo kita punya uji nyali naik di Bukit Kelam itu. Nah, pas kebetulan kami berempat ini semuanya pada fobia dengan ketinggian, termasuklah saya. Nah, jadi ya tadi seorang anak muda kan egois karena atau mungkin gengsi gitu. Nah, jadi tiba-tiba kami punya pingin kayak menantang adrenalin kayaknya ya, zaman itu enggak tahu resikonya atau apa gimana ya kan. Nah, jadi ya udah kita naik toh sampailah. Waktu itu kita berempat cuman bawa air mineral cuman 2 botol nggak salah, nggak ada bawa makanan karena nekat tadi. Kita enggak tahu berapa ketinggiannya, berapa jam sampai ke puncak atau ke turunnya kembali karena kita nekat. Tanpa guru-guru kami atau teman-teman yang lain nggak tahu kalau kami naik ke puncak di Bukit Kelam itu. Nah, di mana di Bukit Kelam itu kan pendakiannya ada yang ya tanah trek batu-batu, naik tangga besi lagi kan, sampai naik tangga besi yang keempat itu yang terakhir. Dan singkat cerita, nyampe lah kami di titik puncak itu. Ya waktu itu cuma sampai titik puncaknya di tangga besi keempat ya. Kita nggak nyampe yang di belakangnya yang saat ini. Nah, karena yang saya tahu saya udah kalau dikatakan naik Bukit Kelam itu udah 5 kali. Nah, jadi waktu pertama kali yaitu tadi. Disitulah awal pendakian saya sampai ke puncak dan rasa persaudaraan, tangis, tawa di antara kami berempat itu yang tadinya kami semuanya fobia dengan ketinggian. Nah, disitulah mental atau gimana kami dapatkan. Nah, dari rasa kebersamaan yang tadi cuma mineral 2 botol ya, nggak ada tambah makanan. Kita pengen nangis, benar-benar nangis sampai di puncak itu. Kita nggak tahu ya harus atau apa gitu. Karena yang tadinya kita nih saling gengsi, antar berempat nih saling adu apa ya istilahnya. Wah, paling gimana gitu, paling nakal lah waktu di zaman sekolah. Tapi di situ kami berempat yang tadinya bersaing, di situ kami bisa menimbulkan rasa yang artinya kebersamaan, artinya sesama kita tanpa orang lain itu tidak bakalan kita seperti kayak gini. Itulah saya dapat belajar dari pertama pendakian saya itu, yang saya tadi takut ketinggian, egois, semuanya pas saat pertama pendakian itu kami dapatkan. Ya singkat cerita, pulang-pulang turun kan, saatnya kita turun itu kan kita asli tidak ada ilmu atau apapun yang saat kami dapatkan waktu itu, dari masalah peralatan,
gimana trip pendakian itu minim, asli minim, kita nggak tahu tentang dunia pendakian. Jadi saat turun pun kami merangkak sampai kami nangis sambil minta tolong kalau bisa ada helikopter atau apalah gitu biar kita turun gitu. Dan singkat cerita, nggak tahu gimana kami sampai ke bawah, teman-teman kami yang di bawah pakai mobil udah ndak ada ya. Kami dijemput masyarakat, dibawa kembali lagi ke tempat asrama kami tinggal, dan di sana kami dipanggil sama guru-guru kami. Kami dihukum. Iya, kami dihukum. Nggak salah waktu itu seingat saya disuruh bikin surat asin. Iya. Jadi itulah sejarah pendakian saya pertama sama teman-teman. Sebegitu rumit saat itu, tanpa minim, tanpa modal, tanpa peralatan yang gimana, karena nekat, karena egois. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman yang ingin mulai ya terpeling atau ingin yang mendaki atau apa, bertanyalah sama teman-teman sekeliling yang tahu. Ya mungkin sekarang zaman media sosial kan lebih banyak lah daripada zaman saya waktu itu. Mau megang HP aja udah sulit ya kan, apalagi mau buka link-link apa gitu ya kan. Nah, dulu ya masih enak, masih bisa bertanya sama teman-teman senior tentang pendakian gimana gitu. Nah, karena dalam dunia pendakian ini terus terang bukan mental aja atau bukan uang aja, tapi emang semua dari kehidupan kita sehari-hari semuanya ada di dalam dunia petualangan atau pendakian yang saya jalani ini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, tolong jangan sok tahu ataupun apapun itu jenisnya yang kalian sok-sok gagah gitu, tapi minim pengetahuan. Nah, jadi tolong tinggalkan egoisme. Nah, jadi bertanyalah, ya ada istilah kata apa ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, sama kita di gunung, malu bertanya di gunung, kamu tidak bakal mati. Itu aja sih pesan saya. Oke, mungkin sedikit cerita pengalaman pribadi saya di hidup saya ya tentang pendakian. Nah, awalnya kalau dikatakan pendakian, saya enggak apa ya, malah enggak setuju kalau saya dikatakan pendaki. Tapi lebih tepatnya saya lebih enak dikatakan petualang ya, dimanapun kita bisa oke kan, mau main di alam ataupun di sosial dan budaya itu. Nah, jadi singkat cerita tentang pengalaman pribadi saya tadi. Nah, jadi ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kan, pertanyaan tentang pengalaman awal titik awal saya mulai mendaki, dan situlah. Nah, tapi kalau katakan pendakian, saya lebih gimana ya, karena saya orangnya sering berpetualang ya, mau di alam bebas ataupun ke suatu daerah. Karena gini, dulu waktu zaman saya masih mungkin sekolah, masih nggak tahu SD atau SMP gitu. Nah, saya ngelihat di TV itu, ngelihat ada daerah Jakarta, Palembang, Papua, Sumatera, Makassar. Nah, di situ jadi kayak keinginan saya, apakah benar di daerah itu ada. Nah, jadi kepinginan tahuan saya itu luas, karena pingin hanya tahu, ngelihat di depan mata.
Kalau hanya ngelihat di TV saya belum percaya. Nah, di situ awal saya berpetualang. Nah, jadi pas kebetulan setelah selesai dari ya SMA atau madrasah itu di Aliyah 1, saya melanjutkan pengen kuliah di luar. Nah, kuliah waktu itu di Jogja, di salah satu universitas ya ternama lah di sana. Nah, di situ mulai titik awal saya berpetualang. Dan bukannya saya kuliah, dan ternyata saya lebih banyak berpetualang ke daerah mana-mana. Nah, jadi kayak misalnya saya ke Surabaya nih atau di Malang gitu kan. Jadi dapat teman di sana, dapat teman diajak, ya udah, ya Mas, kita ke ini di Pulau Sempu waktu itu, tidak salah, yang sekarang udah dijadikan daerah konservasi ya. Di situ, ya udah. Jadi kalau bagi saya berpetualang itu kayak saya bisa main ke pantai atau ke gunung, baik Unitariam, itu bonus dari perjalanan saya. Nah, yang saya cari itu dalam setiap petualangan saya itu hanya yaitu tadi, saya memang mencari keluarga baru, saudara baru yang dikatakan saudara walaupun tidak sedarah, yaitu tadi. Karena banyak teman, kata pepatah orang tua dulu ya, banyak teman banyak rezeki. Ya gitu mungkin. Nah, tapi apa yang selama saya perjalanan ini, alhamdulillah ya banyak dapat saudara-saudara baru. Nah, jadi saya ngelihat, oh, sosial budaya di daerah Lombok ini apa gitu kan. Misal gitu kan. Di Malang apa, atau di Sumatera. Nah, gitu. Nah, mungkin sedikit cerita dulu dari cerita saya. Jadi kalau kalian senang dengan konten saya ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya. Dan kalau ada tentang apalagi yang kalian pingin kedepannya untuk, ya mungkin tentang awal pendakian atau apa, jawab aja di kolom komentar. Oke? Sip. Terima kasih buat saudara-saudara, sahabat-sahabat petualangku. Next selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.